Luar biasa, amin, puji Tuhan. Senang bisa berada kembali di rumah Tuhan dan bisa sharing firman Tuhan bersama Anda semua pagi ini. Siapa yang excited untuk mendengar firman Tuhan pagi ini? Haleluya. Kita mau belajar sama-sama ya saudara. Hari ini kita akan belajar tentang suatu series yang baru, yaitu Arise and Shine. Katakan bersama-sama, Arise and Shine. 1, 2, 3. Arise and Shine. Dalam bahasa Indonesianya berarti bangkitlah dan menjadi teranglah saudara. Ya, ini menurut saya suatu series yang menarik karena apa? Ini adalah salah satu dari perintah Tuhan juga buat anak-anak Tuhan. Kalau kita mendengar kata perintah, biasanya pikiran kita otomatis dibawa ke 10 perintah Allah. Tidak salah, tetapi ada banyak sekali perintah yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan di dalam firman Tuhan. Sebentar ya saudara. Kacamata dulu. Sebentar ya saudara, ini faktor U saudara. Faktor U. Tapi perintah Tuhan arise and shine, bangkitlah dan menjadi teranglah, ini disertai dengan janji yang besar. Kalau Anda belum tahu nanti saya infokan ada janji Tuhan yang besar bersama perintah ini. Tahukah Anda bahwa dunia hari-hari ini makin gelap. Makin banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi di mana-mana. Dan dunia ini saat ini sangat membutuhkan anak-anak Tuhan untuk bangkit. Katakan bersama-sama bangkit. Dunia ini membutuhkan anak-anak Tuhan untuk bangkit dan gak cuman bangkit tetapi menjadi terang. Tahukah Anda bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dan semua ciptaan hari-hari ini sedang menunggu anak-anak Tuhan untuk dibangkit. Untuk bangkit. Kejadian 22 ayat 18 gak ada di slide. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan. Karena engkau mendengarkan firmanku. Roma 8 ayat 19 dikatakan karena dengan sabar dan penuh harap segala ciptaan menantikan hari Allah akan membangkitkan anak-anaknya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, ada di slide, bisa ditampilkan. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dalam versi Amplified Bible-nya lebih jelas lagi dikatakan arise from spiritual depression to a new life. Shine, be radiant with the glory and brilliance of the Lord. For your light has come and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. For in fact, darkness will cover the earth and deep darkness will cover the peoples. But the Lord will rise upon you, Jerusalem, and his glory and brilliance will be seen on you. Saya berikan sedikit latar belakang apa yang terjadi waktu Nabi Yesaya menuliskan kitab Yesaya ini. Pada waktu itu Yesaya bicara tentang masa-masa di mana bangsa Israel kembali dari Babylon sebagai tawanan. Maka dari itu bangsa Israel
memerlukan sekali yang namanya pembaharuan spiritual mereka. Seperti yang dikatakan di kitab Yesaya pasal 52. Nanti Anda bisa buka Yesaya 52. Dan kalau ditanya bagaimana mungkin pembaharuan spiritual ini bisa terjadi? Yaitu melalui karya Yesus Kristus yang akan lahir, diberitakan di Yesaya pasal 53, bangkit, kemudian naik ke surga. Itulah latar belakang kenapa Yesaya menulis ayat Yesaya semuanya dan secara khusus pasal 60. Di ayat Yesaya pasal 60 ini ada satu kata yaitu arise. Ada satu kata yaitu arise. Saudara, kalau dibilang arise, berarti itu bicara soal apa, saudara? Arise is talking about position. Posisi di mana Anda berada di satu level, kemudian Anda arise menuju ke level yang berikutnya. Nah, pertanyaannya, kita diminta arise kemana? Ke posisi yang bagaimana? Kita naik levelnya kemana? Harus tahu apa yang dituju, saudara. Arise yang pertama adalah sebuah posisi yang bisa membuat kita melihat pekerjaan Tuhan di sekitar kita. Tahukah Anda kalau saya ada di bawah, saya cuma bisa lihat mungkin bagian tertentu dari tubuh Anda. Tapi kalau saya berada di atas, ke level yang lebih tinggi, maka saya bisa melihat semua yang terjadi di sekeliling saya saat ini. Waktu Anda ada dalam masalah, Anda nggak bisa lihat beyond the problem. Anda nggak bisa lihat lebih dari masalah itu. Yang bisa dilihat cuma masalah, nggak benar. Tapi kalau Anda arise, take the higher position, baru Anda bisa lihat, oh gimana cara Tuhan melihat masalah Anda. Bisa jadi masalah Anda nggak terlalu besar. Tapi kalau kita ada di dalam masalah itu, masalah kita terlihat sangat besar, saudara. Arise adalah posisi yang membuat kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di sekitar kita. Faktanya, ini yang menarik, saudara. Iblis akan selalu berusaha mengalihkan pandangan kita, bukan dari sekeliling kita, bukan dari pekerjaan, bukan dari karya Tuhan, tetapi kemana? Ke diri kita sendiri. Iblis akan selalu berusaha mengalihkan pandangan kita ke diri kita, ke masalah yang kita hadapi saat ini, ke apa yang kita tidak punya, kepada kekurangan kita. Kalau kita melihat kita sendiri, masalah kita, apa yang kita nggak punya, aduh aku belum punya ini, aku belum punya itu. Wah ada masalah di sini, ada masalah di situ. Dengan gampang kita akan menjadi down, saudara. Aduh kayaknya aku gak punya energi deh untuk pergi ke gereja, beribadah, ketemu sama teman-teman. Males, masalahku terlalu besar. Mereka punya ini, aku gak punya. Apa yang aku gak bisa kerjakan, mereka bisa kerjakan. Sedangkan firman Tuhan berkata, angkatlah mukamu, Yesaya 60 ayat 4a. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Lihatlah apa yang sedang terjadi di sekelilingmu. Arise atau bangkit membuat kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di sekeliling kita. Apa sih yang lagi terjadi? Kita perlu melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Untuk apa? Supaya hati kita bisa bersyukur. Ku bersyukur Bapa, tadi lagu yang kita nyanyikan. Kalau kita bisa lihat pekerjaan karya Tuhan yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Kita nggak lagi melihat masalah kita terlalu besar. Kita melihat Tuhan dahsyat pekerjaannya. Karya Tuhan luar biasa. Kita nggak lagi fokusnya sama kekurangan kita.
Kita nggak lagi fokus sama penyakit kita. Sebab kita melihat mujizat kesembuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka disembuhkan, aku juga disembuhkan. Amin saudara. Yang kedua, jadi kita harus angkat mata kita. Kalau Anda melihat ke diri sendiri, ngelihatnya gini ya saudara. Yang perlu Anda lakukan, lift up your eyes. Angkat matamu. Look up kepada Yesus dan look around. Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, orang lain juga nggak mungkin bisa lihat Tuhan melalui kita. Nangkep saudara? Saya ulang lagi. Kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, orang lain juga tidak bisa melihat Tuhan melalui kita. Karena apa? Kita selalu bicara, menyampaikan, sharing, kesaksian tentang apa yang kita lihat. Kita tidak akan bisa bersaksi kepada orang lain tentang betapa baiknya Tuhan kalau kita nggak terlebih dahulu merasakan kebaikan Tuhan. Betapa besarnya Tuhan kalau kita belum pernah merasakan betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, arise bicara soal posisi yang menyambut semua orang. Position that welcomes everyone. Yesaya 60 ayat 4b sampai 11 dikatakan, kalau Anda baca di Alkitab saudara, dikatakan rakyat berhimpun, datang untuk ke Israel, anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Bangsa Midian juga datang, bangsa Eva dengan unta-untanya mereka. Dari Sheba membawa emas dan kemenyan. Dari Kedar dan Nebayot bawa domba-domba, kambing dombanya dibawa. Kapal-kapal dari Tarsis. Faktanya saudara, kalau kita seharusnya ambil posisi di mana kita bisa menyambut semua orang, fakta yang kita lihat sekarang adalah iblis akan membuat Anda merasa lebih baik, lebih benar, lebih kudus dari orang lain. Yang membuat kita tidak bisa welcome everybody. Yang membuat kita nggak bisa membuka hidup kita untuk menyambut semua orang. Karena ada gap di antara aku dan dia. Aku lebih baik, aku lebih benar, aku lebih kudus dari orang lain. Padahal seharusnya dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani atau hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kita seharusnya orang percaya jadi orang percaya yang welcome sama semua orang. Tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, kondisi ekonomi, fashionista atau bukan. Kita nggak pedulikan itu semuanya. Status sosial nggak dipedulikan. Itulah kenapa nama komunitas kita yang baru adalah New Tribe Bali. Suku yang belum pernah ada sebelumnya saudara. Kita dibentuk oleh Tuhan New Tribe yang tidak membeda-bedakan orang. Semua orang dari manapun Anda dan saya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Yang ketiga, arise adalah bicara tentang posisi di mana kita menyadari bahwa ada pertukaran yang mulia yang terjadi karena karya salib Kristus. Arise mengambil posisi di mana kita menyadari sepenuhnya bahwa ada pertukaran mulia yang terjadi karena salib Kristus. Yesaya 60 ayat 14 sampai 18. Kalau Anda silakan buka di Alkitab Anda, coba baca Yesaya 60 ayat 14 sampai 18 karena ayatnya tidak saya tampilkan di slide supaya Anda membaca sendiri Alkitab Anda. Kalau dilihat di situ, kondisi yang ada di dalam Yesaya 60 ayat 14 ini
berkata-kata tentang bagaimana arise from spiritual depression, dari depresi secara rohani menjadi punya hidup yang totally baru. Gimana sih kondisi orang yang secara spiritual itu depresi, saudara? Mungkin Anda bertanya-tanya, depresi spiritual itu kayak mana, pastor ya? Kondisi yang dulu ditindas, dihina, dibully. Mereka yang menghina, menindas saudara akan tunduk dan bersujud dan menyebut kita kotanya Tuhan. Milik yang maha kudus, Allah Israel. Kita dulu merasa ditinggalkan dan dibenci, gak ada orang yang suka sama kita dan lain sebagainya. Tuhan berkata digantikan dengan dijadikan kebanggaan abadi dan tempat kegembiraan Allah untuk selamanya. Anda bisa baca di Yesaya 60 ayat 14 sampai 18. Kita yang tadinya tidak dipelihara, ditinggalkan begitu saja, jadi dipelihara oleh bangsa-bangsa dan raja-raja. Seperti seorang ibu yang memelihara anaknya, saudara. Tuhanlah penyelamat kita dan penebus kita. Pertukaran apa lagi yang terjadi di kayu salib? Yesus menggantikan tembaga dengan emas, besi dengan perak, kayu dengan tembaga, batu diganti juga dengan besi, saudara. Maka ada nas Alkitab yang berkata dia yang kaya dijadikan miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kehidupan kita yang dulunya acak-aldu, amburadul, gak karuan, diganti, ditukar dengan salib Kristus. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang aman di dalam Kristus. Tentram, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kehancuran, tidak ada lagi keruntuhan. Karena Allah sendiri yang berjanji akan melindungi kita. Luar biasa janji Tuhan itu. Faktanya, kalau Anda belum sadar ini coba Anda pikirkan. Faktanya, iblis itu kerjaannya berusaha untuk membuat kita anak-anak Tuhan jangan bangkit. Jangan sadar akan posisi kalau semuanya sudah ditukar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Iblis selalu berusaha membuat kita tetap tinggal dalam kondisi depresi secara spiritual. Iblis akan selalu berusaha membuat kita, mengintimidasi pikiran kita. Halah, kamu gak ada yang suka loh sama kamu. Masa orang kayak gini banyak yang suka sih? Atau dia akan ngomong ke dalam pikiran Anda. Gak ada yang sayang sama kamu. Gak ada yang perlu kamu dalam hidupnya. Gak ada pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Lihat kehidupanmu ya gini-gini aja. Gak lebih juga gak kurang. Malah minus kayaknya. Iblis akan selalu berusaha membuat kita tetap hidup dalam kondisi lama kita. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan, saudara. Hati-hati. Kalau ini masih sering terjadi di dalam pemikiran Anda, you need to arise. Anda harus bangkit. Ambil posisi yang sebenarnya ditetapkan oleh Tuhan buat Anda dan saya. Amin, saudara. Jangan tinggal, jangan terus, oh iya ya bener ya aku nggak ini, aku itu, aku nggak gini, aku nggak gitu, aku kurang ini, kurang itu. Jangan dipelihara mindset seperti itu, saudara. Taklukkanlah segala pikiran di bawah pikiran Kristus, saudara. Yang keempat, arise bicara soal posisi di mana Tuhanlah yang menjadi penerang abadi kita. Tuhanlah cahaya yang menyinari hidup kita. Tuhanlah sumber kehidupan kita, saudara. Semua asalnya dari Tuhan. Mungkin ada saudara yang protes. Enggak, pastor, semuanya asalnya dari jerih lelah saya.
Enggak pastor, semuanya atas kerja keras saya sendiri. Siapa yang memberi engkau kesehatan untuk bisa bekerja? Tuhan. Siapa yang membuka pintu berkat untuk saudara diberkati Tuhan luar biasa? Tuhan. Siapa yang bisa membuat Anda bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang baru yang bisa mendatangkan berkat buat saudara? Tuhan. Siapa yang kasih hikmat untuk supaya Anda bisa mulai bisnis yang baru? Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Kalau enggak Tuhan yang berkatin usahamu hari ini, enggak akan terjadi apapun. Kalau bukan Tuhan yang ngirim pasien, saya ngomong sama positif, kalau bukan Tuhan yang ngirim pasien ke tempatmu, bukan kita bersuka cita karena banyak orang sakit, tetapi ketika orang sakit itu datang ke tempat kita, kita punya kesempatan untuk mendisplay kuasa Tuhan, untuk mendisplay mujizat Tuhan lewat apapun yang kita berikan kepada orang itu, saudara. Kalau Anda punya toko, kalau bukan Tuhan yang kirim customer, pembeli ke tempat Anda, apakah ada orang yang datang? Enggak. Harus kita sadari bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, saudara. Faktanya, saudara, ini yang menarik. Iblis akan selalu mengarahkan kita untuk gak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Contohnya, uang, jabatan, kekayaan, koneksi, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda hari ini ada dalam posisi yang mengandalkan yang lain, bukan Tuhan, kembali ke posisi Anda yang seharusnya, saudara. Tahukah Anda bahwa Yesaya 60 ayat 19 dan 20 adalah gambaran langit dan bumi baru. Wahyu 21 dan 22 itu digambarkan sudah oleh Nabi Yesaya di Yesaya 60 ayat 19 dan 20. Di mana di situ dikatakan bahwa kita enggak lagi perlu hal-hal fisikal, hal-hal duniawi, matahari, bulan, bintang, apapun yang lain untuk menerangi kehidupan kita. Karena semua itu adalah hal yang sementara, hal yang fana, saudara. Saya mau tanya, kalaupun Anda punya uang banyak hari ini, apakah uang Anda akan Anda bawa mati? Enggak. Jadi apa yang Anda lakukan dengan uang Anda? Semua itu sementara dan fana. Tetapi yang akan terjadi nanti, pada saat langit dan bumi baru kita memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan kita, yang terjadi adalah kita hanya dituntun oleh kemuliaan Tuhan sendiri. Hadirat Tuhan loh yang akan menuntun kita, saudara. Jadi latihlah diri Anda untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan, untuk suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Kalau Anda nggak biasakan diri Anda menikmati hadirat Tuhan, gawat, saudara. Padahal nantinya yang akan memimpin kehidupan kita hanya satu-satunya kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan. Kalau Anda nggak latih diri Anda selama hidup di dunia ini untuk tinggal suka ayo putuskan untuk menyukai hadirat Tuhan, mencintai hadirat Tuhan. Anda akan menemukan diri Anda kesulitan untuk bisa dituntun oleh hadirat Tuhan. Karena gak pernah tahu hadirat Tuhan itu kayak mana. Gak pernah tahu, jadinya kita gagal untuk dipimpin oleh hadirat Tuhan, saudara. Yang kelima, arise adalah posisi kebenaran dan kekudusan. Yesaya 60 ayat 21. Tuhan sendiri yang akan menanamkan benih kekudusan dan kebenaran di dalam diri Anda. Tandanya apa? Coba saudara tes. Bukan mencobai Tuhan ya.
Tapi pada waktu Anda sedang ingin digodai oleh sesuatu yang gak kudus, di dalam hati Anda ada suara yang bilang, jangan, itu gak benar. Jangan, itu gak seharusnya kamu lakukan. Karena kamu ini anak Tuhan loh. Kamu harus hidup kudus. Seperti aku kudus, hendaklah kamu kudus, kata Tuhan. Tuhan yang menanamkan benih kekudusan. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang memungkinkan kita untuk hidup kudus, hidup benar di dalam Kristus. Supaya tujuannya apa? Bukan untuk membanggakan diri sendiri, bukan. Bukan untuk supaya aku orang paling benar, orang paling kudus. Bukan itu, saudara. Tetapi tujuannya adalah supaya kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Bukan untuk kepentingan yang lain, tetapi selalu untuk membawa kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan kita. Faktanya, iblis akan selalu berusaha mengintimidasi kita lewat status kebenaran dan kekudusanmu, saudara. Mana bisa kamu khotbah hari ini? Kan kemarin kamu barusan gini. Mana bisa kamu melayani Tuhan? Kan kemarin kamu barusan melakukan ini, itu. A, B, C, D. Dia bikin list, saudara. Kalau gak cukup satu untuk menyerang Anda, mengintimidasi Anda, dia akan bikin list. Maka Anda akan menyerah. Iya ya, aku gak layak loh. Siapakah aku ini? Aku hanya cacing-cacing yang kepanasan. Gak ngerti identitasmu di hadapan Tuhan. Gak ngerti siapa engkau di dalam Kristus. Engkau di dalam Kristus adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita gak benar, tapi dibenarkan. Kita gak kudus, tapi dikuduskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Maka kalau Anda masih ada di state ini, di fase ini, pemikiran ini, bertobat dan ambil posisimu yang sebenarnya. Posisi di mana Anda adalah orang benar, dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Posisi yang terakhir, Arise berkata tentang posisi otoritas. Di mana urapan Allah tinggal di dalam Anda dan di dalam saya. Katakan samping kanan kiri, urapan Allah tinggal di dalam aku. Urapan Allah tinggal di dalam aku. Tinggal ya saudara, bukan mampir. Oh iya, nanti aku tak mampir ya ke rumahmu. Bukan gitu. Tinggal, stay. Faktanya iblis mengintimidasi kita agar kita selalu takut melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Apa sih yang seharusnya kita lakukan, saudara? Yesaya 61 ayat 1 berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Seringkali yang iblis tanamkan di pikiran kita, kalau kita ketemu orang-orang yang sengsara, diminta untuk mendoakan dia, tergerak nih dalam hati, sadar Roh Kudus ngomong sama dia. Doakan orang ini lagi banyak pergumulan. Lalu timbullah iblis dengan segala pekerjaannya, dengan segala keraguan-raguan yang dia taruh di pikiran kita. Aku gak bisa berdoa ya, tapi nanti ajalah, aku telepon pastornya dulu, aku telepon CG leadernya dulu. Aku gak bisa berdoa. Perasaan bahwa Anda gak cukup baik untuk berdoa. Perasaan bahwa Anda gak suka cerita, aku gak bisa cerita sama orang. Kalau ketemu orang baru tuh biasanya aku tuh gini pastor, langsung diem.
communication breakdown. Tiba-tiba gak tahu bahan omongan apa yang harus aku ucapkan sama dia. Aku gak bisa bersaksi, orang aja ngobrol aja gak tahu bahan omongan apa yang harus diomongin, apalagi bersaksi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara, kerjaan iblis membuat Anda tidak bangkit, membuat Anda tetap down, membuat Anda nggak sadar posisi Anda yang sebenarnya apa. Tahukah Anda bahwa arise is a decision, not a feeling. You need to decide that you want to arise. Because arise is a decision, sebuah keputusan untuk bangkit. Memang ini perintah, tetapi perlu inisiatif dari kita untuk melakukan perintah ini. Jadi hari ini aku saya bangun pagi berpikir untuk oke lah, aku maulah arise. Besok, kayaknya lagi capek untuk arise. Gak usah lah. Itu based on feeling, saudara. Tapi kalau Anda bangkit, mengetahui semua posisi-posisi yang seharusnya ada buat Anda, posisi yang seharusnya Anda ambil, maka Anda akan memutuskan untuk, oke, aku gak mau kalah lagi dengan intimidasi dari si jahat. Apapun yang dia tanamkan di dalam pikiranku, kalau itu bukan firman Tuhan, aku tundukkan pikiran itu di bawah pikiran Kristus. Perlu inisiatif dari Anda, dari saya, untuk naik, ambil posisi kita, kondisi kita hari ini, tinggalkan di situ, dan ambil posisi yang Allah tetapkan untuk kita, saudara. Karena apa, saudara? Ada janji yang besar. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ada janji yang besar. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 Amplified Bible. Kita ulangi lagi ya. Arise from spiritual depression to a new life. Dari depresi spiritual ke hidup yang baru. Menjadi teranglah. Be radiant with the glory and brilliance of the Lord. Kita gak bangkit terus menjadi terang sendiri. Karena usaha kita, saudara. Tapi karena terang Tuhan bangkit bersama kita. Ketika kita arise, ketika kita bangkit, sinar kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan akan bangkit bersama kita, saudara. Maka semua orang yang melihat apa yang kita kerjakan, semua dunia darkness will cover the earth. Kegelapan yang menyelimuti dunia ini akan hilang. Tahukah Anda ketika Anda terang, saudara, gelap itu pasti sirna. Sekecil apapun terangnya, gelap itu pasti sirna. Darkness has no choice in front of the light. Gak punya pilihan lain selain pergi. Sayangnya beberapa orang percaya, anak-anak Tuhan masih tinggal di dalam kegelapan. Ketika kita memutuskan untuk arise, kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan akan terlihat atas diri kita. Kita menjadi terang bukan karena usaha kita, bukan karena kita baik terus kita bersinar-sinar. Ada yang bilang kok glowing sih sekarang. Akhirnya, bukan promosi ya saudara, bukan endorse. Kok glowing sih gitu ya. Karena kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidup Anda. Amin. Ketika Anda terang dengan kemuliaan Tuhan, maka tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Waktu terang itu ada, kita bisa lihat tuh jerawat di wajah kita. Kalau gelap gak kelihatan, saudara. Nah, tapi saudara, saya mau kasih tahu sama Anda bahwa terang itu ada gunanya. Gunanya bukan menyatakan kejelekan orang lain, tetapi gunanya untuk menuntun, menyinari jalan orang lain menuju kepada kebenaran. Jadi kalau saya pernah ilustrasikan begini, kalau Anda pegang senter, terang, tujuannya untuk nunjukin jalan, bukan diarahkan ke orangnya.
Kalau Anda arahkan senter ke mata orangnya langsung silau saudara. Gak kelihatan apa-apa. Tetapi terang itu digunakan agar kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan dan menuntun orang lain ke jalan yang benar. Terang Tuhan dalam hidup kita gunanya bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tetapi untuk membawa kita dan orang lain memuji bersyukur akan kebaikan Tuhan saudara. Jadi saudara, saya mau ajak kita semua pagi ini. Yuk kita menyadari posisi Anda yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Jangan mau dikalahkan oleh intimidasi si jahat yang berkata Anda bukan semua itu. Jangan pernah izinkan iblis untuk mengintimidasi pikiran Anda, perasaan Anda, emosi Anda saudara. Tapi taklukkanlah semuanya itu di bawah pikiran Kristus saudara. Kesimpulan pada hari ini, arise atau bangkit itu bicara tentang posisi. Posisi apa tadi saudara? Yang pertama, posisi di mana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita melihat diri sendiri yang dilihat kekurangannya sendiri. Tapi lihatlah pekerjaan Tuhan. Posisi yang bisa menyambut semua orang. Kita adalah satu di dalam Kristus. Posisi di mana kita melihat pertukaran mulia terjadi. Posisi di mana Tuhanlah penerang abadi dan hidup sumber kehidupan kita. Posisi kebenaran dan kekudusan. Yang terakhir adalah posisi otoritas dan urapan. Pakailah otoritas dan urapan ini untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada mereka yang sengsara, merawat mereka yang remuk hati. Nah, saudara, yang paling terakhir, bisakah kita berkata bersama-sama, it's time to rise up and take our place. Ini waktunya untuk bangkit dan mengambil posisi kita yang sebenarnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. It's time to rise up and take our place. Yes. Ini waktunya. Sebab anak-anak Tuhan yang bangkit akan menghasilkan janji Tuhan yang besar, yaitu melalui keturunan mula semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kenapa iblis selalu mengintimidasi kita? Gak usah arise. Gak even sadar posisi kita di dalam Kristus. Karena dia mau kita tetap stay down. Tetap aja gak berpikir untuk bangkit. Tetap aja untuk stay di mana tempat kita ada sekarang ini. Tetap aja, karena dia gak mau semua bangsa mendapat berkat lewat Anda dan saya saudara. Tapi kalau Anda ingin melihat keluarga Anda diberkati, relationship Anda diberkati, rumah tangga Anda diberkati, ayo bangkit dan ambil posisi yang sudah Allah tetapkan bagi Anda dan saya. Hari ini di kursi Anda ada roti dan anggur. Kita akan ambil perjamuan kudus.